Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita coba melihat ini ada sudah rilis yang mengabarkan tentang janji para calon presiden. Kalau di Republika.co.id ini ya, posternya berjudul Umbar Janji Para Capres. Tiga bakal calon presiden mulai mengumbar janji politiknya. Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo menyosialisasikan program-programnya jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres tahun depan. Berikut rangkuman janji-janji mereka. Sahabat kalian, Prabowo Subianto berjanji meningkatkan PDB yang saat ini 1,4 triliun dolar Amerika menjadi 9,9 triliun dolar Amerika. Jangan buru-buru, itu tahun 2045. Kemudian pendapatan Indonesia tumbuh 6-7% setiap tahun. Kemudian swasembada pangan, ya. Swasembada pangan berarti tidak ada impor kedelai, gula dan macam-macam ya. Mungkin begitu. Kemudian memberantas kemiskinan. Nah, ini menarik, memberantas kemiskinan ya. Kemudian memberantas korupsi. Ya, yang jelas sejak presiden dari awal sampai yang sekarang kemiskinan masih ada, korupsi belum teratasi. Malah ada saja daftar koruptor gitu ya. Ya, namanya juga janji ya. Kemudian penguatan pertahanan negara, menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, ini menarik. Hilirisasi komoditas, program rumah murah, ini menarik ya. Kemudian melanjutkan program KIS-KIP, kartu sembako, kartu prakerja dan program keluarga harapan. Dan ini menarik ya, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Apakah kalau program ini berjalan berarti sudah tidak ada lagi pungutan pendidikan termasuk di sekolah swasta? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian menaikkan gaji guru, ASN, TNI, Polri hingga kepala desa, biasa saja ya. Ini yang kita cari kok enggak ada ya. Janji untuk mensejahterakan rakyat itu ya, membangun desa, nggak muncul ini. Nelayan juga tidak ada. Mungkin juga dai nggak ada ya. Dai itu guru-guru ngaji di pedalaman, di pelosok, yang nggak usah digaji lah, paling tidak pemerintah mengapresiasi, mengapresiasi. Tapi ini nanti kalau soal dai memang kayaknya nggak ada itu, baik di Prabowo, Anies maupun Ganjar Pranowo. Oke, sekarang kita bergeser ke Anies Baswedan. Dia berjanji akses pendidikan dan kesehatan setara bagi semua. Nah, ini publik bisa melihat sendiri kata setara yang disebutkan oleh Anies Baswedan ini seperti apa. Mungkin bisa dilihat realisasinya selama dia menjadi pemimpin atau gubernur Jakarta. Membuat lapangan kerja yang setara bagi semua. Tidak usah dipilih-pilih ya. Ya, siapapun kalau memang punya kemampuan, kapasitas, tampaknya begitu ya, akan mempunyai hak atau kesempatan untuk bekerja. Kemudian menambah kota-kota pusat pengembangan perekonomian. Oke, bagus. Yang penting jangan pagi dan sore semakin macet. Perlu terobosan juga. Kemudian memastikan kebutuhan pokok dasar terjangkau. Nah, ini menarik. Kalau semua masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dasar, maka kemiskinan ekstrim itu ya teratasi sudah. Tidak perlu pakai kata atau menggunakan diksi memberantas kemiskinan, tapi memastikan, ini menarik ini, kebutuhan pokok dasar terjangkau. Jadi nggak ada istilah orang lapar lagi ya, karena beli beras, beli telur murah. Dan bisa dilakukan oleh orang, ya masyarakat sekalipun, masyarakat kecil maksudnya. Kemudian memerangi mafia-mafia di sektor pertanian, cocok, karena banyak pertanian di Indonesia tidak maju ya, mungkin bukan karena Indonesia malas rakyatnya, tapi ya tadi mafia-mafia itu ya. Kemudian memastikan penegakan hukum adil dan kredibel. Nah, ini menarik, adil dan kredibel. Oke, teman-teman, kita lari ke Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik ya. Bahasanya ini ya. Pertama, janjinya membangun SDM produktif. Nah, yang mana itu yang disebut SDM ya? Produktif dalam hal apa? Kemudian stabilitas harga bahan pokok. Kalau stabilitas, kita coba bandingkan nggak? Kata stabilitas dengan memastikan
kebutuhan pokok dasar terjangkau dengan stabilitas harga bahan pokok, ini mana yang lebih konkret? Ya kalau stabilitas mungkin ya bacaan sementara, ya yang penting harga itu stabil aja, tidak merugikan rakyat, tidak juga membuat pengusaha atau pedagang kehilangan untung. Berarti tidak ada intervensi atau upaya memastikan, ya. Jadi agak apa istilahnya bahasanya nih, agak global gitu ya. Kalau pakai bahasanya Rocky Gerung tuh agak abstrak gitu ya. Dibanding dengan memastikan ya. Kemudian memperkuat jaring pengaman sosial. Enggak tahu yang mana jaringannya sekarang nih. Apakah BPJS itu termasuk seperti apa ya, intinya bagus ini ya. Kemudian hilirisasi menuju kelas dunia. Ini mirip dengan Pak Prabowo tadi ya, hilirisasi komoditas. Kalau di Pak Ganjar hilirisasi menuju kelas dunia. Kelas dunia. Oke. Kemudian mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Piye karpegi. Ini mungkin nanti akan ada babnya mungkin ya di tim pemenangan Pak Ganjar. Kemudian transformasi digital di pemerintahan. Digital ya, digital. Oke. Yang penting dalam alam real itu tidak kemudian juga ditinggalkan. Kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Saya kira korupsi itu walaupun tidak dididik, fitrah manusia itu tidak suka lah sama pencuri. Tetapi kalau mau mencuri ya itu memang ya mungkin butuh juga ya pendidikan anti korupsi sejak dini. Ya inilah ya janji-janji daripada capres kita. Silahkan sahabat menilai, melihat lebih awal ya, mungkin bisa jadi kajian awal lah dengan teman-teman saat ngopi kah, saat duduk bareng kah, atau seperti apa. Dan mungkin bisa dilihat dari diksi-diksinya ya, diksi-diksinya, kemudian korelasi diksi dengan realitas apakah sangat kuat atau biasa-biasa saja. Dan yang ketiga tentu saja sepak terjangnya ya. Kalau misalnya Prabowo Subianto dia ingin memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, ini kayaknya banyak orang suka ya, banyak orang setuju ini. Tetapi sampai berapa lama? Nah itu. Tapi daripada ngasih seperti itu, ini nanti kan panjang ya, kan ada orang yang sekolah anaknya orang kaya, ada macam-macam lah. Ini nanti agak apa istilahnya, agak panjang bahasannya. Kemudian Anies ingin misalnya dia memastikan kebutuhan pokok dasar terjangkau. Ini memang penting ya, karena penduduk miskin ekstrim Indonesia cukup tinggi dan ini menjadi satu konsentrasi yang memang harus segera diberantas atau diselesaikan. Kalau di sini misalnya Pak Ganjar Pranowo punya program transformasi digital di pemerintahan, ini maksudnya apa? Apa gitu? Sementara rakyat mungkin belum semua punya akses internet yang memadai, apalagi juga ya gadget dan seterusnya. Terus apa ini ya? Nah, transformasi digital di pemerintahan. Intinya semua berpeluang untuk dipertanyakan dan tentu saja untuk jadi bahan diskusi. Saya kira ini sahabat kalian ya, apakah menarik janji-janji ini ataukah ada yang lebih konkret? Silahkan dinilai. Dan yang pasti dari 3 capres ini kalau nanti misalnya betul-betul maju sebagai calon presiden yang resmi dari KPU, mereka akan membawa pengaruh warna dan menghadirkan kebijakan untuk bangsa Indonesia. Hati-hati, seleksi dengan hati nurani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.